Dan termasuk di dalam surat Yusuf ini adalah permasalahan keluarga, terkait hubungan ayah dan anak, juga terkait dengan hubungan saudara dengan sesama saudaranya. Ya, maka insya Allah tema yang kita bahas adalah pentingnya keadilan kepada semua anak. Dan ini kita ambil dari konflik yang terjadi antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudara beliau, yang disebabkan masalah ini sampai Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur dan harus terpisah sekian puluh tahun lamanya dari orang tua beliau. Ya, maka Al-Quran seolah mengisahkan kepada kita satu kisah tentang konflik antar saudara dengan saudara, bahkan level konfliknya sudah sampai ke tataran ingin membunuh saudaranya. Ya, namun nanti kalau kita lihat di akhir surat Yusuf, yang ada adalah ending yang baik, hubungan yang retak ternyata bisa bersatu kembali. Maka mereka yang hari ini mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan konflik antar saudara dengan saudaranya, dan merasa hubungan ya kita dengan saudara kita yang berkonflik tersebut tidak mungkin diperbaiki, ya tidak mungkin dirajut kembali, maka yang demikian adalah prasangka yang tidak benar. Karena di dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf alaihissalam bahkan ya konfliknya itu sudah mengarah kepada pembunuhan, ya ternyata masih bisa diperbaiki dan dirajut kembali menjadi hubungan yang harmonis ya antar keluarga, antar saudara dengan saudara. Baik, di dalam Al-Quran ya surat Yusuf ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Maka sungguh telah ada pada Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ya, mungkin tadi sebagian di antara kita bertanya bagaimana solusi menyelesaikan permasalahan antar keluarga, antar saudara dengan saudara. Maka di kisah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ya solusi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, ya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala awali konflik antar Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya ya dengan mengatakan yang demikian adalah ayatul lisailin, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan konfliknya. Idh qalu, ketika mereka mengatakan la Yusuf wa akhuh, sungguh Yusuf dan saudaranya ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah, lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan dengan kita, padahal kita ini usbah, kita ini sekelompok ya manusia yang kuat. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini adalah kesimpulan yang disimpulkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat sikap sang ayah yang begitu perhatian kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara kandung beliau. Ya, maka dari sini kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam dengan 10 saudara yang lain adalah saudara seayah namun beda ibu, ya sehingga ya nanti di dalam kitab Al-Qasas Al-Qur'ani atau Al-Qasas Al-Anbiya ya kisah-kisah para nabi, Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan ya Nabi Yakub alaihissalam memiliki 4 orang istri, dan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya yang disebutkan namanya adalah Bunyamin lahir dari ibu yang bernama Rahil ya, atau di kita adalah Rahel, yang pasca melahirkan adik dari Nabi Yusuf alaihissalam, sang ibu ini meninggal ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dengan adiknya yang masih kecil ternyata sudah ditinggalkan oleh ibunya ya saat keduanya masih kecil, sedang saudara-saudara yang lain
adalah orang yang sudah tumbuh dewasa. Nah, namun di sini perlu kita pahami dengan benar, karena kalau sampai salah mengambil kesimpulan, nah ini jadi fatal. Ya, kenapa? Karena tema ini menyangkut tema akidah. Ya, dan kalau bermasalah dalam akidah, ya bermasalah juga ya dalam hal-hal yang lain. Ya, sebagian membuat kesimpulan Nabi Yakub alaihissalam itu tidak adil terhadap anak-anaknya, sampai anak-anaknya itu merasa ayahnya ini sudah pilih kasih, ya sudah memberikan perhatian yang lebih kepada Yusuf dan adiknya, sedang mereka tidak diperhatikan. Ya, sedang mereka tidak perhatikan. Ya, maka apakah kesimpulan yang demikian benar? Ya, kita katakan yang demikian tidak mungkin. Kenapa? Ya, karena Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang nabi. Beliau seorang rasul. Dan nabi serta rasul Allah itu adalah orang-orang yang maksum. Orang-orang yang terjaga dari kemungkinan berbuat dosa atau kesalahan. Maka kalau kemudian beliau tidak adil terhadap anak-anaknya, itu satu perbuatan dosa. Ya, dan mustahil seorang nabi itu melakukan perbuatan dosa. Tapi beliau salah satu di antara nabi yang Allah potret di dalam Al-Quran sebagai seorang ayah yang baik. Nah, maka bagaimana kita menyimpulkan? Bukan Nabi Yakub tidak adil kepada anak-anaknya, tapi yang ada adalah seorang ayah yang sudah adil terhadap anak-anaknya, ternyata masih dipandang oleh sebagian anak itu tidak adil. Maka bagaimana dengan kita yang terkadang tidak adil ya kepada anak-anak kita? Maka ada potensi yang jauh lebih besar ya bahwasanya mereka merasa orang tuanya itu tidak adil. Karena yang sudah adil saja masih ada potensi dirasakan ketidakadilan, apalagi yang sejak awal ya sudah tidak adil. Jadi itu yang ingin ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hati-hati di dalam bersikap terhadap sesama anak kita, karena Nabi Yakub alaihissalam yang sudah adil saja ternyata anaknya masih merasa belum adil. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam hal ini mengajarkan betapa pentingnya sikap adil kepada anak-anak. Ya, maka dikisahkan ketika beliau duduk di majelis beliau, kemudian ada salah seorang sahabat yang duduk di majelis tersebut, kemudian kedatangan seorang anak laki-laki. Kemudian anak tersebut disambut ya dengan ya penuh perhatian. Kemudian anak tersebut dicium ya, kemudian di pangkuannya. Kemudian tidak lama datang juga ya anak perempuan dari sahabat tersebut, tapi sambutannya berbeda ya dengan sambutan anak yang laki-laki tadi. Kemudian ya tidak dicium seperti anak yang laki-laki tadi, kemudian tidak dipangku seperti ya anak laki-laki tadi, dan disuruh duduk ya di bawah. Kemudian Nabi ketika melihat yang demikian, ya Nabi komentari, kenapa kamu tidak melakukan anak-anakmu dengan perlakuan yang sama? Ya, kenapa dibedakan? Gara-gara ini laki-laki, ini perempuan. Ya, kenapa kemudian kamu pangku yang satu, kamu biarkan yang lain? Bukankah ya di pangkuan kamu yang satunya masih bisa, ya engkau pangku anakmu? Nah, ini Nabi melihat ketika ada sesuatu yang ya tidak benar, nah itu langsung diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga termasuk masalah pemberian. Nah, ini terkadang orang tua terhadap masalah pemberian kepada anak-anaknya. Nah, itu belum perhatikan agar jangan sampai pemberian orang tua ya kepada anak-anaknya itu adalah pemberian yang tidak adil. Jadi sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir, beliau menceritakan kisah ketika dahulu ayah beliau Bashir memberikan hadiah kepada beliau. Kemudian ketika hadiah tersebut diberikan dan diketahui oleh ibu dari An-Nu'man ini, maka sang ibu mengatakan, saya tidak menerima hadiah itu untuk anak saya ya sampai engkau persaksikan di hadapan Rasulullah SAW. Ya, maka Bashir kemudian pergi menghadap Nabi Muhammad SAW dan meminta agar Nabi menjadi saksi atas pemberian dia yang dia berikan kepada anaknya. Maka Nabi bertanya, apakah anak-anak kamu yang lain
kamu beri pemberian yang sama, maka dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, asyhid ghairi, fa inni la ushidu ala zur atau ala jur. Persaksikan selainku, karena aku tidak mau menjadi saksi atas satu perbuatan dosa. Nah, maka pemberian yang tidak adil kepada sesama anak, nah itu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan jur, disifati dengan perbuatan dosa, yang mana Nabi sampai tidak mau menjadi saksi atas yang demikian. Nah, sehingga perlu diperhatikan oleh orang tua terhadap pemberian kepada anak-anaknya. Walaupun ulama membagi pemberian ini dengan dua jenis pemberian. Ada i'ta at-tamlik, pemberian yang sifatnya untuk dimiliki, dan ada i'ta'ul hajah, pemberian yang sifatnya adalah hajat. Nah, adapun i'ta'ut tamlik, pemberian yang sifatnya untuk dimiliki, nah itu orang tua harus adil, harus sama. Tapi kalau berkaitan dengan i'ta'ul hajah, pemberian yang berkaitan dengan kebutuhan, maka masing-masing anak punya kebutuhan yang berbeda, tidak bisa dipukul rata. Anak yang masih SD kebutuhannya beda dengan yang SMP. Yang SMP beda kebutuhannya dengan yang SMA. Yang SMA beda kebutuhannya dengan yang sudah kuliah. Terus kalau kemudian dikasih pemberian untuk memenuhi kebutuhan mereka, apakah harus sama? Nah, maka adil tidak harus sama. Adil tidak harus sama. Terlebih terkait dengan hajat, maka masing-masing punya hajat. Tapi kalau i'ta'ut tamlik, pemberian yang sifatnya kepemilikan, maka di sini harus adil. Nah, walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan i'ta'ut tamlik ini, apakah berlaku aturan waris atau tidak berlaku aturan waris. Maksudnya apa? Kalau di waris itu laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding dengan perempuan, apakah itu berlaku di dalam i'ta'ut tamlik? Sebagian ulama mengatakan berlaku, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak berlaku aturan waris terkait dengan masalah i'ta' atau masalah hibah. Waris baru nanti akan berlaku ketika menjadi warisan. Dan ini yang rojih, yang dipilih oleh mayoritas ulama terkait dengan pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Tidak membedakan laki-laki dengan perempuan. Kalau kemudian yang laki-laki dibangunkan rumah misalkan, kemudian perempuan dibangunkan rumah, nanti yang lain diberikan rumah. Nah, kalau semua dikasih rumah, sudah dikasih rumah. Nah, cuman ini perlu diperhatikan. Kadang ada faktor ketidaktahuan yang menyebabkan terjadinya kezaliman terhadap anak-anak. Jadi kalau di kampung itu biasanya kalau anak yang tertua menikah dan orang tuanya kaya, itu dibuatkan rumah. Kemudian nanti adiknya lagi berumah tangga, dibuatkan rumah lagi. Kemudian biasanya yang paling kecil nanti tidak dibuatkan rumah, tapi dikatakan, nak, nanti kalau ayah sudah meninggal, maka rumah ini punya kamu. Baik, pertanyaannya, kalau orang tuanya ini meninggal, rumah milik siapa? Milik anak tersebut atau jadi warisan? Dia jadi warisan. Kenapa? Karena itu bukan hibah. Karena itu bukan hibah, itu wasiat. Dan wasiat terhadap ahli waris tidak berlaku. La wasiyata li waris. Kecuali kalau kemudian mengatakan, nak, ini rumah sekarang sudah menjadi rumahmu. Tapi ayah izin, selama ayah masih hidup, ayah tinggal di sini. Nah, itu sudah berpindah kepemilikan. Tapi kalau kemudian, nak, nanti kalau ayah meninggal, rumah ini menjadi milikmu. Nah, itu wasiat. Karena mengkaitkan antara pemberian dengan kematian. Dan wasiat untuk ahli waris tidak berlaku. Maka yang demikian menjadi warisan dan harus dibagi sesuai dengan aturan warisan. Kalau antar saudara itu saling memahami. Kalau masing-masing tidak saling memahami, yang ada adalah sudah, itu warisan harus dibagi waris. Dan saya mendapati yang demikian itu terjadi pada beberapa keluarga. Jadi ketika
Yang pertama diberikan, yang kedua diberikan, yang ketiga, misalkan dia anak paling bungsu, ya seperti itu. Kemudian kakaknya tahu itu wasiat dan tidak berlaku untuk ahli waris. Nah, ilmu dari sang kakak ini ya justru malah disalahgunakan ya, dalam tanda kutip. Dia tuntut bahwasanya itu adalah warisan. Nah, akhirnya kemudian harus dibagi warisan. Yang satu sudah punya rumah, yang dua sudah punya rumah, yang ketiga ya rumahnya harus dibagi. Ya, tapi pernah terjadi juga ya yang demikian. Ya, tapi karena saudara-saudaranya tahu adiknya ini belum mendapatkan bagian, maka mereka bagi waris dulu. Karena aturan syariatnya memang begitu, dibagi waris dulu, dan ketika masing-masing sudah mendapatkan bagian, dikembalikan kepada adiknya. Ya, sehingga akhirnya rumah itu ya menjadi milik adiknya. Nah, itu kalau saudara-saudaranya ngerti. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau hibah terkait dengan hajat, ya boleh berbeda satu dengan yang lain, menyesuaikan kebutuhan. Tapi kalau hibah atau i'ta berkaitan dengan ada dimiliki untuk ya kurun waktu yang lama, nah itu harus adil. Nah, kalau kemudian hibah untuk satu anak, hibahkan untuk semua. Jadi jangan menggunakan redaksi wasiat. Karena wasiat tidak berlaku untuk ahli waris, dan itu tanpa disadari menjadi kezaliman kepada anak yang paling kecil. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ketika memberikan perhatian yang lebih kepada Nabi Yusuf yang masih kecil, dan adiknya yang lebih kecil lagi, apakah tidak adil? Beliau adil. Ya, beliau adil. Ya, dan ulama mengatakan anak yang paling diberikan perhatian lebih oleh orang tuanya adalah yang kecil dibandingkan yang besar, yang sakit dibandingkan yang sehat, yang jauh dibandingkan yang dekat. Ya, kenapa? Kalau kemudian ada yang masih kecil dan ada yang sudah besar, maka bukan ketidakadilan ketika yang kecil itu diberikan perhatian lebih. Kan dulu ketika yang besar masih kecil juga diberikan perhatian yang lebih. Nah, tapi orang tua perlu kemudian benar-benar perhatian dalam hal ini. Kadang namanya anak itu merasa ya perhatian orang tua itu diambil adiknya. Nah, kalau kemudian sampai ada perasaan seperti itu dan itu terpendam di dalam hatinya, terbawa sampai besar, itu menjadi benih-benih perselisihan antara dia dengan adiknya. Makanya ya tetap perlu kemudian diperhatikan ya, dan perlu diberikan pemahaman, dan sebisa mungkin ya dideteksi untuk tidak ada perasaan ya tidak diperlakukan secara adil antara anak-anak. Ya, tapi secara umum ya Nabi Yakub alaihissalam terhadap Nabi Yusuf dan adiknya ini pun sudah adil. Ya, kenapa? Karena Nabi Yusuf dan adiknya masih kecil, kemudian yang kedua orang tuanya atau ibunya sudah meninggal. Beda dengan saudaranya yang lain yang sudah besar. Ya, yang sudah besar. Nah, bayangkan ya sudah adil tapi masih ada yang merasa tidak adil. Nah, kemudian karena faktor ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka, akhirnya apa yang mereka lakukan? Nah, ini bahayanya kalau saudara itu sudah ya dengki terhadap saudaranya, atau merasa ya adiknya itu telah mengambil perhatian dari orang tuanya. Nah, yang muncul ya dari mereka adalah uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Ya, jadi kalau konflik keluarga itu bahkan bisa sampai ke arah pembunuhan. Uqtulu Yusuf, ya bunuhlah Yusuf. Buang ke tempat yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum, agar memalingkan dia dari wajah ayah kalian. Wa takunu min ba'di qauman sholihin, dan setelah itu kalian menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian berkata salah seorang di antara mereka, qala qailun minhum, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi masukkan saja dia ke dalam sumur, yaltaqidhu ba'dus sayyarah, akan diambil oleh rombongan dagang yang lewat, in kuntum fa'ilin, jika kalian ingin melakukan perbuatan itu. Nah, ya jadi sampai muncul opsi pembunuhan gara-gara perasaan tidak adil antar saudara dengan saudaranya. Nah, ini menjadi perhatian. Ya, ini menjadi perhatian. Nah, kemudian
apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak baik? Ternyata Syekh Asy-Sya'rawi di dalam tafsir beliau mengatakan anak-anak Nabi Yakub ini orang-orang yang baik. Bayangkan orang-orang yang baik saja ketika syaitan menghembuskan permusuhan antar saudara, itu efeknya bisa begitu. Apalagi kalau sejak awal anaknya sudah nggak baik. Dari mana kemudian Syekh Asy-Sya'rawi menyimpulkan anak-anak Nabi Yakub ini adalah anak-anak yang baik? Nah, dari opsi yang dihadirkan oleh mereka, orang yang tidak baik itu biasanya saking bencinya dia terhadap orang lain, maka muncul pemikiran untuk menyalakai orang lain. Kemudian dia merasa kok kayaknya belum terlalu puas dengan opsi yang dihadirkan, dia hadirkan opsi yang lebih berat. Kemudian merasa kok kayaknya masih kurang, dia tambah lagi ke opsi yang lebih berat. Nah, itu biasanya orang nggak baik. Tapi kalau dari opsi yang berat terus diturunkan, nah itu menjadi pertanda sebetulnya mereka ini orang baik. Tapi karena emosi sesaat akhirnya kemudian bunuh. Kemudian mulai kepikiran, diturunkan lagi, buang saja ke tempat yang jauh. Nah, kalau dibunuh sudah pasti mati. Kalau dibuang ke tempat yang jauh ada dua kemungkinan, sanggup bertahan hidup atau kemudian ada potensi mati. Tapi sebetulnya ada potensi kehidupan. Kemudian dia diubah lagi, masukkan ke dalam sumur. Bukan sumur yang kemudian dalam, yang kalau dimasukkan itu kemudian menjadikan kematian, tapi sumur yang ketika nanti ada rombongan dagang lewat, itu bisa diambil oleh mereka dan dibawa pergi. Nah, jadi dari opsi yang paling berat menjadi opsi yang paling ringan, menandakan mereka ini anak-anak yang baik. Jadi bayangkan, anak-anak yang baik saja bisa efeknya seperti itu loh. Bisa efeknya seperti itu. Nah, kemudian dipertegas lagi ketika mereka meminta izin kepada sang ayah untuk mengajak Nabi Yusuf ini yang masih kecil ini untuk bermain-main dengan mereka, untuk mengembala bersama mereka. Tapi kalau kemudian kita lihat sikap Nabi Yakub alaihissalam yang benar-benar perhatian terhadap Nabi Yusuf dan menjaga Nabi Yusuf, merasa berat untuk melepas Nabi Yusuf alaihissalam, dan bahkan beliau munculkan kekhawatiran, nanti kalau kemudian kalian lengah, maka Yusuf ini akan dimakan serigala. Yusuf ini akan dimakan serigala. Dan ini ulama menjelaskan, kalau orang tua itu ketika membuat satu alasan, jangan sampai kemudian alasan tersebut dijadikan pembenaran bagi sang anak untuk mendapatkan alasan atas apa yang mereka lakukan. Nah, mereka ini sebetulnya nggak punya pikiran. Nanti kalau kemudian Yusuf ini dibawa, dimasukkan ke dalam sumur, itu kalau kita pulang, apa yang kita sampaikan kepada sang ayah? Mereka nggak punya ide. Karena mereka ini orang yang baik. Namanya orang baik itu kalau disuruh untuk berbuat keburukan itu nggak ahli. Baik, ada orang korupsi, lama korupsi nggak ketahuan. Ada orang sekalinya korupsi langsung ketahuan. Pertanyaannya, kenapa yang lama korupsi nggak ketahuan, yang baru korupsi langsung ketahuan? Dia belum ahli. Dan kalau begitu enakan yang ahli nggak ketahuan, nggak juga. Kalau kemudian ada orang baik melakukan satu kejahatan, mudah terbongkar, itu sebetulnya cara Allah untuk menjaga orang itu agar tidak semakin terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tapi kalau orang kemudian merasa, saya sudah ahli, nggak ketahuan, yang ada itu justru Allah jadikan dia semakin terjerembab dalam perbuatan dosa. Korupsi, pertama nggak ketahuan, korupsi lagi nggak ketahuan, dan seterusnya. Seandainya sampai akhir hidup dia tidak ketahuan, itu berapa banyak dosa yang akan dia bawa ke akhirat. Atau bisa jadi Allah jadikan yang demikian itu istidraj. Allah mudahkan semua kejahatan dia, tapi nanti di akhir hidupnya Allah timpakan hukuman buat dia. Nah, jadi ala kulli hal seperti itu. Dan kejadian dulu di kampung saya itu karena wilayah yang banyak tambaknya,
Nah itu tambaknya diisi udang. Ya diisi udang. Jadi untuk nangkep udang itu gampang. Orang kalau pengen nyolong udang itu gampang. Dia tinggal masuk pakai tangan biasa, nah itu bisa nangkep. Nah itu ya ada beberapa orang yang ketangkep, ya ketangkep nyuri udang. Nah kemudian ada di antara mereka itu satu orang yang sekalinya ikut langsung ketangkep. Ya mungkin orang akan mengatakan apa sekali orang itu. Ya sekali ikut langsung ketangkep. Ya tapi kalau kemudian kita melihat dari sudut pandang yang lain, nah itu cara Allah untuk menjaga orang itu. Ya atau bisa jadi yang lain yang ketangkep juga untuk tidak terus melakukan perbuatan yang demikian. Nah makanya manusia itu Allah berikan fitrah kebaikan. Makanya kalau manusia itu berbuat keburukan, itu ada perasaan penyesalan, ada perasaan ya tidak enak di dalam dirinya, ada rasa ketakutan. Ya makanya ya di surat Al-Alaq itu ada nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya jadi kebohongan yang Allah nisbatkan kepada nasiyah, bagian depan ya jambulnya itu. Nah kemudian hari ini kalau ada orang yang bohong, digunakan pendeteksi kebohongan, bisa kedeteksi nggak? Bisa. Tapi kapan orang bohong nggak kedeteksi kebohongannya? Ya kalau sudah ahli, sudah berkali-kali. Nah itu bahaya. Ya itu bahaya. Ya kalau bahasa Al-Quran, man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu. Ya siapa yang berbuat keburukan dan keburukan itu telah meliputi dirinya, nah maka dikatakan dia itu ashabun nar, penghuni neraka. Ya makanya beda kasabah dengan iktasabah. Ya di surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia kerjakan, nah ini kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya ini keburukan apa yang dia usahakan. Tapi untuk kebaikan dan keburukan Allah gunakan kosakata yang berbeda. Satunya kasabat, satunya iktasabat. Dan dalam bahasa Arab itu berbeda antara kasabat dan iktasabat. Ya ada kaidah kullama zadal mabna zadal makna. Semakin tambah hurufnya, semakin lebih maknanya. Nah berarti kalau orang itu berbuat kebaikan itu gampang, nggak butuh usaha. Tapi kalau orang berbuat keburukan itu butuh usaha lebih. Apa buktinya? Ya kalau kemudian seseorang mendapati ada dompet orang lain jatuh, dia ambil ingin mengembalikan. Bagaimana cara dia ngambil? Ya sekedar diambil. Tapi kalau niat dia tidak untuk dikembalikan dan dia ambil untuk dirinya sendiri, itu dia tengok sebelah kanan sebelah kiri. Ya kemudian dia injek ya dompetnya, pura-pura ya mengikat tali sepatunya, kemudian dia ambil, dia masukkan ke sakunya. Sama kalau kemudian tetangga kita mengizinkan, kalau mau ambil mangga ambil saja. Baik, gimana cara ngambil kita? Ada orang lewat juga biasa saja. Ya tapi kalau kemudian nyuri, nah itu hati-hati. Ya nengok-nengok. Ya bahkan survei dulu kapan nggak ada orang. Nah itu begitu. Jadi kalau kemudian kita berbuat kebaikan itu mudah. Ya tapi kalau berbuat keburukan, nah itu ada usaha lebih. Dan usaha lebih inilah yang Allah hukum. Ya karena ada usaha dari dia. Baik ya, jadi untuk anak-anak Nabi Yakub alaihissalam ya diberikan kekhawatiran oleh sang ayah justru nanti menjadi alasan. Ya justru menjadi alasan. Ya saya khawatir dia dimakan serigala. Nah maka akhirnya ketika mereka sudah sepakat membawa Nabi Yusuf alaihissalam dan dimasukkan ya ke dalam sumur, ya kemudian mereka pulang. Ya dan agar tidak ketahuan, ya pulangnya itu agak malam. Waja'u abahum Aisyah yabkun. Ya dan mereka datang kepada ayah mereka di waktu malam dalam keadaan menangis. Ya kemudian mereka membawa pakaian Yusuf dengan dilumuri ya darah. Ya dikatakan darah kambing, bidamin kadzib. Ya Allah mengatakan dengan darah bohong. Ya yang bohong bukan darahnya, tapi mereka yang mencoba membohongi sang ayah. Ya dan kalau ya kita lihat
kejahatan yang mereka lakukan itu mudah sekali terbongkar. Dan Nabi Yakub tahu ya mereka itu bohong. Ya, tapi Nabi Yakub alaihissalam ya tidak membongkar kebohongan mereka karena memang merasa justru ketika dibongkar malah menjadikan mereka semakin jauh dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub menyadari memang ya konflik anak ini ya hanya merasa Nabi Yakub memberikan perhatian lebih kepada Nabi Yusuf. Ya, sehingga ketika Nabi Yusuf sudah jauh dari sang ayah dan Nabi Yakub alaihissalam tahu kebohongan anak-anaknya tapi tidak dibongkar oleh Nabi Yakub, ya adalah untuk kemaslahatan bersama, toh kemudian mereka memang anak-anak yang baik dan setelah itu kemudian kembali kepada kebaikan. Ya, walaupun nanti hak Nabi Yusuf alaihissalam ya Nabi Yusuf maafkan ketika ya semuanya nanti sudah berkumpul. Jadi ala kulli hal ya, jadi anak-anak Nabi Yakub alaihissalam ya adalah anak-anak yang baik, bahkan sekedar merencanakan perbuatan jahat mereka nggak bisa. Yang mudah sekali terbongkar. Makanya orang semakin jahat semakin ahli. Ya, tapi kalau orang kemudian baik nggak bisa, disuruh berbuat buruk itu nggak bisa. Ya, ada perasaan penyesalan yang besar di dalam hatinya dan ketika mengeksekusi perbuatan itu, ya itu juga ya sangat berat. Nah, ya sehingga pelajarannya apa? Ya pelajarannya adalah ketika seorang ayah yang sudah adil saja kepada anak-anaknya masih dirasakan ketidakadilan itu, dan anak-anak yang baik saja ketika terjadi konflik antara mereka ternyata opsi yang muncul di kepala mereka bisa sampai ke arah pembunuhan. Tapi seberat itu masalahnya, ya asal kemudian kita bisa mengambil inspirasi bagaimana ya nanti Nabi Yusuf alaihissalam menyelesaikan masalah itu dengan keluarganya, ya maka insya Allah bisa selesai. Ya, makanya kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya menjadi ayatul lisailin, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya.